Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnabia dengan NIM D011836. Sebagai pemenuhan tugas MIT untuk mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja, di sini saya mengambil materi dan membuat PPT mengenai materi manajemen lingkungan. Pengertian manajemen lingkungan secara umum adalah aspek-aspek dari seluruh fungsi manajemen yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan. Ada beberapa ahli yang ikut mendefinisikan apa itu manajemen. Jadi manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang ditetapkan. Kemudian, sedangkan pengertian lingkungan menurut definisi umum, yaitu segala sesuatu di sekitar subjek manusia yang terkait dengan aktivitasnya, sehingga manajemen lingkungan dapat diartikan sebagai sekumpulan aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan kebijakan lingkungan yang telah diterapkan. Kemudian submateri selanjutnya adalah kebijakan mengenai manajemen lingkungan. Di sini saya mengambil dua negara, yang pertama Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika Serikat memberlakukan undang-undang mengenai penyertaan laporan analisis dampak lingkungan untuk proyek-proyek besar berlaku 1 Januari pada tahun 1969, yaitu National Environmental Policy ACT atau NEPA, yang merupakan reaksi atas kerusakan lingkungan akibat pencemaran pestisida, limbah industri, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka. Kemudian di Indonesia juga memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan ini diatur Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 yang berlaku pada 5 Juni 1987. Masih banyak negara-negara lain yang mengatur atau memiliki kebijakan mengenai manajemen lingkungan. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap negara itu memiliki kebijakan masing-masing di negaranya. Cuman di sini saya mengambil dua contoh negara, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian manajemen. Pengendalian lingkungan adalah fase terakhir dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan sistem manajemen lingkungan. Setelah melakukan identifikasi terhadap aspek lingkungan, selanjutnya adalah melakukan analisis dengan cara menilai dampak lingkungan yang terkait. Beberapa aspek lingkungan yang memengaruhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak pada pencemaran. Pencemaran itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah pencemaran air, udara, radiasi, kontaminasi tanah, dan produksi limbah. Kemudian submateri berikutnya adalah rusaknya manajemen lingkungan di Indonesia. Menurut Bloom, derajat kesehatan terdiri dari 4 faktor, yakni lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Dari semua tindak dan tanduk manusia berawal dari lingkungan. Beberapa media menayangkan banjir yang ada di kota Jakarta, terjadi longsor di daerah pegunungan, dan masih tak banyak terjadi dari dampak manajemen lingkungan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya masih terkait tentang rusaknya manajemen lingkungan di Indonesia yang mengakibatkan beberapa pencemaran atau pencemaran ini merupakan penyebab terjadinya bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Jadi pencemaran lingkungan sendiri terbagi menjadi beberapa klasifikasi, antara lain pencemaran udara, kemudian pencemaran air, dan pencemaran tanah. Jadi biasanya itu pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Biasanya seperti asap pembakaran arang, itu juga termasuk pencemaran udara. Kemudian banyaknya industri-industri yang tidak bertanggung jawab mengenai kerusakan lingkungan.
Kemudian pencemaran air. Pencemaran air ini sering dijumpai di wilayah industri yang membuang limbahnya dengan berbagai macam polutan seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Contoh dari pencemaran air adalah pada air comberan dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak buruk pada seluruh ekosistem yang ada di air. Kemudian untuk pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah ini merupakan hasil kegiatan manusia yang mencemari tanah, yakni dari tempat penimbunan sampah seperti limbah industri yang dibuang langsung ke tanah yang tidak memenuhi syarat. Contoh sampah-sampah yang tidak bisa ditimbun itu contohnya plastik, popok bayi, dan masih banyak lagi. Jadi itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.